Baik, nama saya Dwikan Saputra dengan NPM 2021 1450713. Di sini saya melanjutkan materi tentang bias kesalahan dan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri. Tidak ada masalah dalam penilaian dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebih. Individu yang kemampuan intelektual dan interpersonalnya lemah adalah orang yang sering melebih-lebihkan kinerja serta kemampuannya. Ada juga dampak negatif yang timbul terhadap kinerja usaha apabila seorang pengusaha terlalu optimis. Kepercayaan diri yang berlebih kemungkinan besar muncul ketika anggota-anggota organisasi mempertimbangkan isu-isu atau masalah yang berada di luar bidang keahlian mereka. Kemudian yang kedua ada bias jangkar, kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Bias ini biasanya digunakan oleh individu yang berkecimpung dalam pekerjaan seperti periklanan, manajemen, politik, real estate, dan hukum dalam keterampilan persuasi yang sangat penting. Bias jangkar ini bisa dibilang juga kadang miskomunikasi atau mungkin kalau anak-anak sekarang nyebutnya itu kudet, kurang update. Kemudian gaptek, gagal pengetahuan teknologi. Itu bisa disebut juga bias jangkar. Kemudian yang ketiga ada bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Proses rational decision making menganggap kita mengumpulkan informasi secara objektif, tetapi kita sebetulnya mengumpulkannya secara selektif. Jadi di bias ini kita lebih selektif untuk menentukan informasi yang membenarkan pilihan kita, namun kita tidak mempedulikan yang menentang. Makanya kalau secara diri sendiri mungkin tuh maksudnya kita ingin kayak biar objektif, semuanya dinilai baik salah ataupun benarnya. Namun ternyata yang kita lakukan itu adalah hal yang selektif. Kita harus mencari satu sisi yang benar, sedangkan sisi yang salah kita lupakan. Kemudian ada yang keempat, bias ketersediaan, kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Contohnya, orang lebih takut naik pesawat daripada menyetir mobil, karena media lebih memberikan sorotan pada kecelakaan pesawat udara dibandingkan kecelakaan darat. Jadi kita cenderung melebih-lebihkan risiko naik pesawat terbang, padahal menurut data keselamatan perjalanan, risiko kecelakaan ketika naik pesawat relatif sangat kecil. Kemudian yang kelima ada eskalasi komitmen. Komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Sikap ini mempertahankan sebuah keputusan meskipun terdapat bukti nyata bahwa keputusan tersebut salah. Karena seorang pemimpin terkadang dia ingin berkomitmen. Apa yang telah dia ambil, yang udah dia putuskan, makanya meskipun salah, mau tidak mau dia menerima dampaknya. Namun biasanya bis ini akan ada evaluasi lagi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Yang keenam ada kesalahan acak, kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Pembuatan keputusan dengan ini seringkali menjadikan suatu hal yang mustahil menjadi suatu kepercayaan mereka. Perilaku seperti ini akan menyebabkan terjadinya bias dan mempengaruhi pada cara seseorang menilai sesuatu. Yang ketujuh ada aversi resiko, kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko. Bahkan sekalipun hasil yang lebih berisiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Kebanyakan pegawai memilih untuk bekerja sesuai dengan keseharian yang mereka lakukan dibandingkan dengan melakukan inovasi dan berkreativitas. Seorang manajer yang ambisius akan cenderung menghindari resiko. Seorang CEO juga sangat berusaha untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi pada strategi dan investasi yang ada dalam perusahaannya.
Di samping itu, ada juga individu yang berani mengambil kesempatan saat mereka berusaha untuk mencegah hasil negatif, yaitu risk preference atau mengambil resiko. Keadaan yang membuat stres akan menjadikan orang-orang berani mengambil resiko ini menjadi lebih kuat. Kebanyakan orang cenderung berani mengambil resiko saat menghadapi hal yang negatif dan menghindari resiko untuk hal yang positif. Kemudian terakhir ada yang ke-8, ada bias retrospeksi. Kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya dia ketahui bahwa seorang tadinya akan dapat memprediksinya secara akurat. Hal ini yaitu kecenderungan seseorang untuk melihat suatu hasil sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, serta melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam memprediksikan hal tersebut sebelumnya. Terus memandang ke masa lampau, ini menyebabkan seseorang justru kehilangan kemampuannya untuk belajar dari masa lampau. Contohnya adalah saat kita mendengar sesuatu dan tahu hasilnya, seseorang cenderung mengatakan, kok bisa begitu? Padahal kan harusnya seperti ini. Selanjutnya ada pengaruh dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada kepribadian. Tentu setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Kepribadian ini mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh dari kepribadian yang memiliki kehati-hatian terhadap harga diri. Kehati-hatian bisa mempengaruhi eskalasi komitmen, khususnya aspek kehati-hatian usaha keras untuk pencapaian dan kepatuhan. Harga diri juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada dasarnya, orang yang memiliki harga diri tinggi sangat termotivasi untuk mempertahankan keputusannya, sehingga mereka menggunakan bias pemenuhan diri untuk mempertahankannya. Mereka menyalahkan orang lain atas kegagalannya dan mengambil kredit atas kesuksesannya. Kemudian ada jenis kelamin. Riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Kontemplasi bermakna berefleksi dalam waktu yang lama. Dari segi pengambilan keputusan, itu berarti terlalu memikirkan masalah. 20 tahun studi mendapati wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wanita hampir 2 kali lebih banyak dari pria dalam mengembangkan depresi. Kemudian ada kemampuan mental. Kita tahu, orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, sehingga Anda mungkin mengekspektasikan mereka juga lebih sedikit beresiko salah mengambil keputusan umum, karena orang yang lebih cerdas itu lebih baik dalam menghindari kesalahan logis seperti silogisme, salah atau kesalahan interpretasi data. Kemudian yang terakhir ada perbedaan budaya. Budaya berbeda dalam orientasi waktu, pentingnya rasionalitas, kepercayaan dalam kemampuan orang memecahkan masalah, dan preferensi pengambilan keputusan kolektif. Beberapa budaya menekankan pemecahan masalah, sedangkan yang lain fokus pada menerima situasi sebagaimana adanya. Seperti Amerika Serikat masuk dalam kategori memecahkan masalah, sedangkan Thailand dan Indonesia termasuk dalam negara yang menerima situasi bagaimana adanya. Selanjutnya, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada evaluasi kerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Jika seorang manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik yang berada di bawah tanggung jawabnya beroperasi terbaik ketika ia tidak mendengar hal negatif, kita akan mendapati manajer pabriknya bekerja menghabiskan banyak waktu untuk memastikan tidak ada informasi negatif yang sampai padanya. Kemudian ada sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghargai pengindaran risiko, manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Dari tahun 1930-an, General Motors secara konsisten memberikan promosi dan bonus pada manajer yang tetap low profile dan menghindari kontroversi.
Eksekutif ini menjadi ahli dalam menghindari isu-isu dan menyerahkan keputusan-keputusan kontroversial pada komite. Selanjutnya ada peraturan baku. Organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan hal demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Selanjutnya ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Sebuah laporan tentang pengembangan produk baru bisa saja harus siap ditinjau komite eksklusif tanggal pertama bulan tersebut. Kondisi-kondisi demikian sering membuat sulit jika tidak mungkin bagi manajer untuk memperoleh semua informasi sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir ada contoh historis. Keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum. Mereka memiliki sebuah konteks. Keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat di masa lampau seperti hantu yang membuntuti dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Merupakan rahasia umum bahwa penentu terbesar dari ukuran dari angka tahun ini adalah angka tahun lalu. Pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun lalu. Slide selanjutnya ada etika pengambilan keputusan. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu sistem di mana keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Kriteria utilitarianisme ini adalah suatu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Tujuan dari keputusan ini adalah memberikan kebaikan besar pada jumlah yang terbanyak. Pandangan ini mendominasi keputusan bisnis dan konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Contohnya seperti penggusuran kampung pulau di Jakarta dilakukan agar bantaran sungai yang dipakai pemukiman warga dapat direhabilitasi dan menjadi fungsi yang semestinya untuk tanggul dikala banjir datang, dan begini diharapkan banjir Jakarta dapat teratasi. Contoh selanjutnya pembuatan tol Cipali yang mengharuskan menggusur warga yang ada pada jalan tol. Proyek ini dilakukan untuk memecah kemacetan di kala arus mudik lebaran, dan yang terpenting adalah mempercepat perekonomian dan distribusi barang. Yang kedua ada whistleblower, individu yang melaporkan praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Kriteria ini terfokus pada hak adalah membuat keputusan yang konsisten dengan kemerdekaan dan hak fundamental. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak asasi manusia seperti hak pribadi, berbicara dengan bebas, dan berhubungan dengan proses. Penggunaan kriteria ini dapat melindungi pembocor rahasia atau whistleblower, individu yang melaporkan perbuatan-perbuatan tidak etis atau ilegal dari pemberi kerja mereka kepada pihak luar ketika mereka mengungkapkan perbuatan-perbuatan tidak etis oleh organisasi mereka kepada pers atau agensi-agensi pemerintahan dengan dasar hak untuk berbicara dengan bebas. Yang ketiga ada aturan atau kriteria ini terfokus pada keadilan, menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi merata atas manfaat dan biaya. Kriteria ini terfokus pada keadilan. Ini mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil sehingga terdapat distribusi laba dan biaya secara adil. Anggota-anggota serikat kerja biasanya menyukai pandangan ini. Pandangan ini membenarkan pemberian bayaran yang sama untuk setiap individu atas pekerjaan tertentu, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kinerja dan penggunaan senioritas sebagai penentu utama dalam membuat keputusan pemerintahan. Untuk step ini tuh berarti contohnya gampang kayak guru yang PNS dan guru yang honorer, yang mana mereka sama-sama jadi guru, memiliki jam kerja yang sama, pengajaran yang sama, namun untuk segi gaji dan aturannya
lebih baik untuk yang PNS daripada yang honorer. Nah, tiap-tiap kriteria memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kriteria utilitarianisme meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi padat mengakibatkan pengabaian hak-hak beberapa individu, terutama individu yang memiliki perwakilan minoritas dan organisasi. Penggunaan hak sebagai kriteria melindungi individu dari luka dan konsisten dengan kebebasan dan privasi. Tetapi kriteria ini dapat menciptakan sebuah lingkungan kerja yang terlalu sesuai dengan hukum yang menghalangi produktivitas dan efisiensi. Sedangkan kriteria aturan fokus pada keadilan, melindungi kepentingan individu-individu yang tidak mempunyai perwakilan yang cukup dan tidak begitu kuat. Tetapi kriteria ini bisa mendorong rasa pemberian hak yang mengurangi pengambilan risiko, inovasi, dan produktivitas. Para pembuat keputusan, terutama organisasi pencari laba, cenderung merasa aman dan nyaman ketika mereka menggunakan utilitarianisme. Banyak tindakan yang meragukan bisa dibenarkan ketika disusun dalam kepentingan organisasi dan pemegang saham. Slide selanjutnya ada kreativitas, pengambilan keputusan, dan inovasi. Merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan berguna. Kreativitas dalam KBBI didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau proses timbulnya ide baru. Pada intinya, pengertian kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude. Dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Model 3 tahap dari kreativitas atau three-stage model of creativity. Yang pertama itu ada sebab atau potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Yang ketiga ada perilaku kreatif, dan yang ketiga ada hasil kreatif atau inovasi. Kemudian perilaku kreatif. Terdapat 4 langkah untuk memunculkan dan mengembangkan perilaku kreatif. Yang pertama, formulasi masalah, yaitu tahapan perilaku di mana kita mengidentifikasikan sebuah masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Yang kedua, pengumpulan informasi, tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Yang ketiga, pemunculan ide, yaitu tahapan perilaku kreatif di mana kita mengembangkan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Yang keempat ada evaluasi ide, tahapan di mana kita mengevaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Penyebab perilaku kreatif terbagi menjadi 3 sebab. Yang pertama ada potensi kreatif, yang kedua lingkungan kreatif, yang ketiga keluaran dari kreatif atau inovasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di platform yang telah disediakan di LMS untuk saling tanya jawab dan berdiskusi bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.